salah satu lagu wajib nasional. Kita pilih hari ini lagunya Indonesia Raya. Ya. Siapa yang jadi petugas hari ini? Cika. Oke, silakan maju Cika untuk pimpin kawan-kawannya menyanyi. Adalah kawan-kawan kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes! Oke, Ibu akan mengaksen peserta pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Iqbal, Iqbal. Iqbal apa Iqbal? sakit. Iqbal sakit. Terus siapa lagi? Egi, Egi. Clara, Clara. Banyak ya? Clara dan Egi apa? Sakit juga? Apa ada keperluan lain? sakit. Sakit. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini di ruangan kelas yang kita jumpai ini untuk proses pembelajaran. Yang dimana pada saat ini detik ini pun kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan. Kita doakan untuk teman-teman kita, teman-teman kalian yang belum sempat hadir pada hari ini, yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Amin, amin, amin ya. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian supaya lebih fokus, lebih konsentrasi untuk belajar. Silakan berdiri, ada SBK-nya ya. Baiklah, coba kalian perhatikan, Ibu punya beberapa foto yang ada di gambar. Silakan lihat di papan tulis. Apa yang ada di gambar? Batu. Batu. Kenapa es batu ini? Sedang mencair. Terus ini apa ini? Es krim. Suka makan es krim? Suka. Mau? Mau. Nanti kita beli masing-masing. Oke, es krim dan es batu. Ada es krim dan es batu pada gambar. Nah, kira-kira kenapa es batu tadi bisa meledek? Karena pengaruh suhu ruangan. Karena Pengaruh suhu.
benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena tadi mengalami berbagai macam perubahan tergantung benda tersebut diapakan, ya. Tergantung objek pengamatannya. Yang kedua, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Jadi perubahan wujud zat bisa terjadi karena adanya pelepasan atau penyerapan kalor. Karena kedua macam itulah zat tersebut bisa berubah wujud. Tadi seperti yang dicontohkan tadi pada batu es dan es krim. Namanya tetap es krim, cuma bentuknya berbeda. Jadi perubahan wujud zat dari es krim itu yang berbeda. Ada yang beku, ada juga yang cair, tapi namanya tetap es krim. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi mengenai pengertian daripada perubahan wujud zat, ini tujuan kita yang kedua untuk belajar kali ini mengenai macam-macam dari perubahan wujud zat itu sendiri. Ya. Yang pertama, membeku, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Ini hal yang sangat biasa yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah apalagi di sekolah. Pernah nggak kalian jajan? Pernah. Jajannya itu sering pakai es nggak? Sering. Oke. Jadi untuk membeku itu perubahan peristiwa dari wujud cair menjadi padat. Contohnya adalah batu es yang apabila kita diamkan di dalam freezer kulkas, maka dari cair dia akan berubah menjadi padat. Sering lihat ya? Sering. Yang kedua, mencair. Mencair yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Kita kembalikan lagi ke contoh mencair. Kalau tadi adalah batu es, berarti untuk yang kedua mencair itu kebalikan daripada membeku. Ya, dia berawal dari padat, akhirnya mencair. Kalau batu es tadi beku di dalam freezer, kita keluarkan, kita diamkan beberapa menit, maka batu es tadi tidak akan beku kembali seperti semula. Pasti dia akan meleleh atau mencair. Jelas contoh untuk mencair dan membeku. Ya, oke. Kita lanjutkan yang ketiga, menguap. Peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Itu perubahan peristiwa yang terjadi pada wujud zat yang dinamakan sebagai menguap. Dari cair menjadi gas. Tadi contohnya sudah ibu sebutkan juga, yaitu mengenai seorang ibu atau kita sendiri yang melakukan yang namanya memasak air. Kita memasak air, karena garisnya dari wajannya kita pakai mungkin kurang seluas jari, yang apabila kalau dia mendidih, kok bisa tumpah airnya, kan? Bisa melebihi, padahal kurang seluas daripada jari. Akhirnya dia menggelegar keluar dari tutupnya pun biasa juga terbang jika airnya kepenuhan. Jadi volumenya itu kita kira kayak bertambah, padahal tidak, karena dia mengalami yang namanya penguapan. Jadi di saat air mendidih itu akan menguap, uap airnya akan keluar sehingga membuat airnya akan berubah dan membuat tutup daripada wajan yang kita pakai itu akan bergeser pada posisi. Ya. Yang keempat, mengembun. Mengembun yaitu peristiwa yang terjadi pada wujud zat yang mulainya gas menjadi cair. Yang awalnya gas menjadi cair. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang sering kalau kalian perhatikan di pagi hari. Di pagi hari bangun tidur kalian keluar dari rumah, lihat rumput-rumput yang ada di sekitar rumah. Kalau kalian mau melihat yang namanya embun, itu awalnya gas, akhirnya menjadi cair yang menyebabkan daun yang rumput-rumputan tumbuhan menjadi sedikit lembab atau basah. Sering lihat ya? Kita lanjutkan yang ke-5,
Yang kelima, menyublim. Menyublim yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Kalau ibu ini pegang spidol, padat kan? Padat. Ada nggak keluar gas dari spidol ini? Tidak. Sesuai dengan materi yang pertemuan terakhir kemarin, bahwasanya gas tersebut akan mengitari atau mengedari seluruh ruangan yang ada pada posisi benda tersebut. Ya, ada nggak baunya ini? Tidak. Jadi contohnya untuk menyublim itu tadi perubahan atau peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas. Contohnya adalah kapur barus. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini dapat melepaskan energi panas, ya. Jadi untuk mengkristal, jika kita lakukan untuk mengamati peristiwa tersebut, dari yang namanya benda yang bersifat gas akan menjadi padat. Contohnya tadi masih kembali di contoh nomor 5, menyublim, yaitu kapur barus. Kapur barus jika kita panaskan, kita tutup, dia akan keluar butiran-butiran kristal. Di mana kapur barus tadi kalau bendanya itu bersifat padat, terus dia juga memiliki sifat gas, karena baunya yang menyengat. Kalau kita lakukan pemanasan, itu dari sifatnya gas tadi yang berbau, akan hancur menjadi yang namanya padat. Jadi akan membentuk butiran-butiran kristal. Oke. Nah, kalau ingin melihat bagan, tadi peristiwa perubahan wujud zat itu akan terjadi jika adanya dua hal, yaitu penyerapan dan pelepasan kalor. Jadi ada pelepasan dan penyerapan. Jika keduanya itu dilakukan, maka akan terjadi perubahan wujud zat. Kalau kita lihat bagan, di situ ada tanda panah yang merah dan yang berwarna silver atau abu-abu. Nah, untuk yang berwarna merah itu memerlukan kalor, seperti zat padat menjadi gas itu memerlukan kalor. Sementara kalau zat gas menjadi padat itu akan melepaskan kalor, di mana namanya adalah mengkristal. Sebaliknya, untuk zat gas ke zat cair itu mengembur, di mana dia melepaskan kalor, dan zat cair ke gas itu menguap, di mana dia memerlukan kalor, memerlukan panas. Terus yang ketiga, dari zat padat ke zat cair itu memerlukan kalor, di mana zat padat ke zat cair itu akan mencair. Sementara kalau zat cair ke zat padat itu akan melepaskan kalor, sehingga sifat dari perubahan zat cair ke zat padat itu akan membeku. Kira-kira bisa dipahami materinya? Bisa. Oke, kalau gitu seperti yang biasanya, Ibu biasanya sudah membagi kelompok-kelompok untuk proses pembelajaran. Apakah sudah bergabung semua kelompoknya? Sudah. Oke. Alat dan bahan yang Ibu suruh bawa kemarin sudah dibawa? Sudah. Oke, sudah dibawa.
draftnya, cara melakukan prakteknya. Jika sudah paham, silakan dilakukan proses pengamatan dengan bahan dan alat yang kalian bawa. Sudah timbul perubahannya, Selpa? Belum. Oke, karena belum lama ya, baru dipanaskan. Tunggu beberapa menit. Jika perubahannya sudah terjadi, kalian catat apa yang terjadi pada gula pasir dipanaskan. Kelihatan perubahannya, Grace? Kelihatan, tapi baru sedikit. Tunggu sebentar lagi. Satu persatu langkah-langkahnya diikuti. Diamati perubahan yang terjadi pada objek pengamatan. Catat semua perubahan yang terjadi pada setiap objek. Tuh sudah kelihatan. Perubahannya sudah mulai berubah. Tunggu beberapa detik lagi akan terjadi perubahan semua. Semua gula yang ada pada sensor. Saya Kenzi. Saya Rangga. Saya Vicky. Saya Bebe. Saya Selpa. Kami dari kelompok 1 siap untuk mempresentasikan apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Pada kegiatan 1, gula pasir dipanaskan. Sebelum diuji coba, gula pasir tersebut berwujud padat. Setelah diuji coba, dia mencair. Perubahan wujud zat yang terjadi pada gula pasir tersebut ialah mencair. Kegiatan kedua, es batu dipanaskan. Sebelum es batu dipanaskan, es batu tersebut berwujud padat. Setelah diuji coba, es batu tersebut berwujud cair. Perubahan wujud zat yang terjadi pada es batu tersebut yaitu mencair. Pada kegiatan 3, air panas dimasukkan di dalam gelas lalu ditutup. Sebelum diuji coba, air itu berwujud cair. Setelah kami uji coba, air tersebut berbentuk gas. Perubahan wujud zat yang terjadi pada air panas dimasukkan ke dalam gelas lalu ditutup yaitu menguap. Pada kegiatan keempat, kapur barus dipanaskan. Sebelum kami uji coba, kapur barus tersebut berbentuk padat. Setelah kami uji coba berulang kali, kapur barus tersebut berbentuk gas. Perubahan wujud zat yang terjadi pada kapur barus tersebut adalah mengkristal. Dari percobaan yang telah kami lakukan, peristiwa perubahan wujud yang telah kami temukan adalah 1. Mencair, 2. Menguap, dan 3. Mengkristal. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan pada hari ini, kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan ini adalah saya bisa membedakan berbagai macam perubahan wujud zat secara langsung. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya kelompok 1. Terus kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua ke kelompok 2. Silakan maju ke kelompok 2.
Ibu menilai ada 4 orang yang menurut Ibu yang bagus ya. Nama yang Ibu sebut nanti boleh maju ke depan. Siapa dia? Kenzi, Adel, Dio. Baiklah, proses kegiatan pendahuluan dan uji kita sudah dilaksanakan. Kita masuk pada kegiatan ketiga yaitu bentuk ya. Di mana pada kegiatan bentuk ini Ibu akan merefleksi kalian mengenai pembelajaran hari ini. Apakah kalian memahami instruksi atau perintah yang Ibu berikan untuk proses pembelajaran hari ini? Bisa memahami? Yang kedua, apakah media pembelajaran, alat dan bahan yang kalian bawa hari ini dapat mempermudah kalian dalam proses pembelajaran? Ya. Terus, materi yang kalian pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan mengenai materi apa? Perubahan Oke. Apakah materi yang mengenai perubahan wujud zat ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Bermanfaat. Oke. Sikap positif apa yang bisa kalian dapat pada proses pembelajaran yang secara berkelompok dalam mengamati perubahan wujud zat? Sikap positif yang seperti apa yang kalian dapat? Bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan baik antar teman, antar teman kelompok maupun dengan kelompok lain. Kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian temukan dalam proses pembelajaran hari ini? Ada kesulitan, bisa dipahami dengan mudah? Untuk ke depan atau untuk pembelajaran berikutnya selanjutnya, kira-kira langkah baik apa yang akan kalian lakukan? Apa? fokus. Lebih fokus, boleh ya? Lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi, lebih teliti lagi dalam mengamati setiap objek yang dilakukan untuk melakukan pengamatan mengenai materi yang akan dipelajari. Kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini adalah Dapat mengetahui tentang perubahan zat secara langsung. ya, dapat mengetahui tentang perubahan wujud zat secara langsung. Bukan hanya di sekolah, tetapi lebih banyak lagi kita temukan mengenai perubahan wujud zat di rumah ataupun di lingkungan tempat kita tinggal. Jadi di lingkungan sekitar mengenai perubahan wujud zat ataupun zat kita selalu ketemu. Jadi untuk kedepannya Ibu mengharapkan proses pembelajarannya berlangsung kalau bisa lebih baik lagi. Kerjasamanya ditingkatkan, cara presentasinya ditingkatkan, kerjasama dengan temannya juga ditingkatkan. Ya. Silakan Kenzi pimpin doa. Mari kawan-kawan kita baca doa. Baiklah, Ibu akhiri saja proses pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah, jika ada hilaf saat Ibu menyampaikan pembelajaran pada